Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022, yang mana di sini ada informasi yang ditunggu-tunggu oleh P1, P2, P3, P4 hari ini. Cek akun resume SSCISN. Cara terbaru cek hasil seleksi administrasi P1, P2, P3, P4, P3K Guru. Tunggu hari ini dan besok. Ada TMS, lakukan ini segera. Jadi kalau misalkan ada yang tidak memenuhi syarat, Bapak Ibu bisa mengikuti tips yang akan kita bagikan pada hari ini. Jadi untuk tanggal 16-17 itu akan ada pengumuman seleksi administrasi ya, berlaku bagi P1, P2, P3, P4, P3K Guru di tahun 2022. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja to the point ke informasinya. Di sini ada keterangan ya, hari ini pengumuman cek hasil seleksi administrasi dengan cara berikut. Pelamar P3K Guru tahun 2022 wajib pahami. Jadi pada hari ini kami akan berbagi ya bagaimana cara terbaru ya untuk mengecek hasil seleksi administrasi untuk pelamar P3K Guru tahun 2022, dan ini berlaku tentunya bagi P1, P2, P3 dan pelamar umum pastinya Bapak Ibu ya. Oke, tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe ya, dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru dan terupdate dari kami Bapak Ibu ya. Oke, kita langsung saja Bapak Ibu to the point saja ke informasinya. Jadi di sini Bapak Ibu perlu pahami bahwa seleksi administrasi P3K 2022 menurut jadwal resmi Bapak Ibu tentunya akan diumumkan pada hari ini Bapak Ibu ya, sampai besok, yaitu dimulai hari ini tanggal 16 sampai dengan 17 November 2022. Ini kalau kita berdasarkan jadwal resmi yang sudah dirilis ya dari BKN terkait P3K Guru di tahun 2022 ini. Nah, untuk itu tentunya bagi seluruh pelamar P3K 2022 Bapak Ibu wajib untuk cermati informasi ya, cara cek pengumuman hasil seleksi P3K di tahun 2022 ini. Oke, jadi di sini kita lanjut lagi sedikit Bapak Ibu guru, bahwasanya berikut adalah cara cek pengumuman hasil seleksi P3K 2022 yang bisa dicek oleh masing-masing pelamar P3K 2022. Jadi caranya yang pertama adalah cari dan masuk tentunya Bapak Ibu ke portal sscisnbkn.co.id. Kemudian yang kedua adalah Bapak Ibu lakukan login ke akun SSCISN masing-masing dengan cara memilih login. Lalu Bapak Ibu masukkan nick dan password pada kolom yang tersedia. Kemudian Bapak Ibu klik masuk ya. Jadi tentunya Bapak Ibu sudah paham semua ya cara untuk login ke akun SSCISN masing-masing. Kemudian Bapak Ibu Anda akan masuk ke halaman resume pendaftaran. Jadi Bapak Ibu yang sudah berhasil resume, nantinya Bapak Ibu akan digiring langsung ke halaman resume pendaftaran akun Bapak Ibu. Lalu untuk melihat pengumuman hasil seleksi administrasi, Anda harus mengakhiri pendaftaran. Jadi nantinya turunkan kursor ke bawah laman resume ya. Anda akan melihat notifikasi lulus atau tidak. Nah, seperti itu ya. Jadi nantinya Bapak Ibu akan melihat akan ada notifikasi lulus atau tidak. Jadi akan ada ketika Bapak Ibu mengklik mengakhiri pendaftaran, kemudian nantinya Bapak Ibu scroll kursor laptop Bapak Ibu agak ke bawah. Nantinya di situ Bapak Ibu akan menyaksikan sendiri akan muncul notifikasi apakah Bapak Ibu muncul keterangan notifikasi lulus atau tidak. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan lagi. Di sini bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, maka tentu akan menerima pemberitahuan sebagai berikut. Nah, selamat Anda lolos tahap administrasi berkas. Sementara itu, jadi bagi rekan-rekan guru yang bagi P1, P2, P3, P4 yang dinyatakan lolos seleksi administrasi, nantinya akan ada notifikasi di akun SSCISN Bapak Ibu. Selamat Anda lolos tahap administrasi berkas. Sementara itu, bagi pelamar
yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi P3K 2022 menurut informasi tahun lalu akan menerima notifikasi sebagai berikut. Mohon maaf, Anda tidak lulus tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar. Nah, ini adalah notif langsung yang Bapak Ibu terima apabila Bapak Ibu dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi atau dalam kurung TMS pastinya. Kemudian di sini kita lanjut lagi Bapak Ibu guru yang terhormat. Nanti di sini Bapak Ibu bisa juga dengan notifikasi tambahan yang berupa alasan mengapa pelamar tersebut dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi. Jadi alasan nantinya terkadang juga akan muncul seperti itu ya. Alasan TMS tidak memenuhi syarat dari verifikator, ijazah tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Nah, jadi begitu pentingnya ya, sebagaimana yang ada di Juknis bahwa ijazah yang digunakan untuk mendaftar mapel jabatan P3K guru itu harus linier Bapak Ibu ya. Kalau tidak linier nantinya itu akan dianggap tidak memenuhi syarat dari tim verifikator pastinya. Kemudian ada juga notifikasi yang lengkap dengan catatan sehingga bisa dijadikan evaluasi bagi seluruh pelamar P3K 2022 yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut lagi. Di sini akan muncul syarat administrasi tidak terpenuhi, scan ijazah asli sesuai dengan persyaratan instansi, scan transkrip nilai asli sesuai dengan persyaratan instansi. Itulah contoh notifikasi untuk pengumuman hasil seleksi bagi pelamar dinyatakan tidak lulus. Bagi pelamar P3K 2022 dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi, maka bisa mengikuti masa sanggah pada tanggal 18 sampai 20 November mendatang. Demikian informasi ini dan semoga bermanfaat. Kemudian ada tambahan informasi juga Bapak Ibu ya untuk rekan-rekan guru sekalian, bahwasanya pengumuman hasil seleksi administrasi P3K guru Bapak Ibu bisa lihat ya di akun SSCASN masing-masing dan bisa juga dilihat di website instansi yang dilamar mulai tanggal 16 sampai 17 November 2022. Jadi seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu untuk cek hasil seleksi administrasi, Bapak Ibu bisa cek secara mandiri ya di akun SSCASN masing-masing. Bisa juga Bapak Ibu kunjungi di website instansi yang dilamar. Jadi misalnya BKPSDM-nya itu Bapak Ibu kunjungi di Google ya, ada semua di situ. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini dikatakan peserta P1 yang telah mendapatkan penempatan nantinya itu akan menunggu pengumuman selanjutnya. Peserta P2, P3 dinyatakan masuk syarat seleksi administrasi dapat mengikuti tahapan seleksi kesesuaian. Peserta umum yang dinyatakan masuk seleksi administrasi masuk syarat seleksi administrasi dapat mengikuti tahapan seleksi kompetensi. Jadi seleksi administrasi ini penentu ya bagi P1 untuk pemberkasan, P2, P3 untuk observasi, dan P umum untuk seleksi kompetensi pastinya. Peserta yang TMS untuk P2, P3 dan pelamar umum diberikan waktu untuk melakukan sanggahan dari tanggal 18 sampai dengan 20 November 2022 tentunya melalui akun SSCASN Bapak Ibu sekalian. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian PPK akan memverifikasi ulang berkas peserta yang melakukan sanggahan. PPK berhak menolak dan menerima sanggahan pelamar tersebut. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.